solih dan solihah kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap semangat, ceria, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tematik subtema 2, bermain di rumah teman. KD di subtema 2 ada KD Bahasa Indonesia, Matematika, PPKN, dan SPDP. Benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Benda wujudnya ada 3. Yang pertama, benda padat, cair, dan gas. Masing-masing benda memiliki sifat yang berbeda. Benda padat memiliki bentuk yang tetap, contohnya meja, kursi, dan batu. Benda cair sifatnya mengikuti bentuk wadahnya, contohnya air, kecap, dan sirup. Dan benda gas memiliki sifat mengikuti bentuk sesuai wadahnya, contohnya udara, awan, dan asap. Penggunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita juga tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan pun kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam, ada benda padat, cair, dan juga gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing, mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain. Ketika memasak, ibu juga membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, dan lain-lain. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Nah, spidol ini adalah contoh benda padat ya. Nah, benda padat mempunyai bentuk yang tetap. Ukurannya itu juga tetap. Contoh benda padat ini yang saya pegang ini adalah spidol papan tulis ya. Nah, spidol papan tulis ini mau saya masukkan ke dalam gelas. Nah, jika dimasukkan di dalam gelas seperti ini, bentuknya tetap tidak berubah, tetap seperti spidol ya. Dan ukurannya juga tetap. Misalkan mau saya pindahkan di sini di kaleng, bentuknya juga tetap. Mau dipindahkan lagi di gelas, bentuknya tetap. Benda cair memiliki sifat mengikuti bentuk pada wadahnya. Nah, contoh benda cair yang ada di rumah Ananda itu banyak sekali. Ada minyak goreng, ada air, ada susu kental manis, ada kecap. Nah, ini saya punya 2 contoh benda cair. Contoh yang pertama itu cairan pencuci atau hand wash untuk mencuci tangan, dan yang kedua itu ada air. Nah, di sini benda cair tadi memiliki sifat mengikuti bentuk pada wadahnya. Nah, saya akan memindahkan ya. Nih, airnya saya akan tuangkan ke dalam gelas. Bentuknya sama dengan gelasnya. Misalkan Usada mau pindahkan lagi di sini. Bentuknya sama, menyerupai wadahnya, sama dengan kalengnya ya. Ini cairan cuci tangannya jika dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya menyerupai botol. Tetapi jika ini Usada buka, lalu saya tuangkan ke dalam gelas. Bentuknya sama seperti gelas dan benda cair tidak bisa dipegang. No, kita pegang maka tidak bisa dipegang ya.
dibentuk sesuai dengan tempatnya. Benda gas tidak bisa disentuh. Nah, ini Ustazah punya contoh ini balon. Balon ini akan Ustazah tiup. Nah, balon ini kelihatannya berbentuk bulan, padahal di dalamnya itu tidak ada apa-apanya, kosong, karena di dalam balon ini berisi udara, dan udara tidak bisa disentuh. Benda gas itu sifatnya tidak bisa disentuh dan mengikuti bentuk pada wadahnya. Misalkan jika ditiup maka bentuknya seperti ini, seperti balon. Nah, beda lagi ketika balon itu berbentuk love, maka ketika ditiup balonnya akan berbentuk love. Kan benda berdasarkan wujud dan kegunaannya. Pensil wujudnya padat, gunanya untuk menulis. Susu wujud cair, gunanya untuk minum. Benda yang ketiga contohnya adalah udara, wujudnya gas, gunanya untuk membantu kehidupan sehari-hari. Menunjukkan mematuhi aturan dan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada di dalam permainan saja ya. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Aturan di rumahku. Yang pertama, bangun pagi pukul 05.00. Yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu minta izin bila bepergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Yang ketujuh, pukul 19.00 belajar dengan rajin. Yang kedelapan, pukul 21 waktunya tidur. Ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Jika semua orang menaati aturan, maka hidup ini akan teratur dan tentram. Apabila melanggar tata tertib, akibatnya mendapat hukuman. Yang kedua, hidup menjadi tidak tenang dan tentram. Dan yang ketiga, akan dikucilkan. Ada 5 sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin itu sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang itu menunjukkan aturan. Tidak mengambil barang sembarangan menunjukkan aturan. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin tidak mematuhi aturan. Dan yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan itu mematuhi aturan. Ubah penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Beni memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Jambu yang dipetik Beni 7 buah, Udin 7 buah, Lani 7 buah. Maka kita tuliskan 7 ditambah 7 ditambah 7.
kita tuliskan perkaliannya, 7-nya ada berapa kali? Ada 3 kali. Berarti kita tuliskan 3 dikali 7 sama dengan 21. Ingat ya, ketika menuliskan perkaliannya, maka dibalik. Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut ini. Ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik. Kita tambahkan dulu 4-nya. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah 4 sama dengan 16. 16 ditambah 4 sama dengan 20. 20 ditambah 4 sama dengan 24. Kita hitung dulu ya, 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita tuliskan 6 dikali 4 sama dengan 24. Bentuk perkaliannya 6 dikali 4 sama dengan 24. Ayo berlatih. Tulislah bentuk perkalian dan tentukan hasilnya. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, kita tuliskan dalam bentuk perkaliannya, 2 dikali 9, hasilnya 18. 9 ditambah 9 sama dengan 18. Amati dan isilah tabel perkalian berikut. Isilah titik-titik dengan pilihan yang tepat. Nah, ini Ustazah mau punya contoh 2 dikali 4. Lihat yang ada di kotak yang berwarna biru, 2 dan angka 4. Berarti kalau kita tarik, berarti sama dengan 8. Kita mulai mengerjakan yang nomor 1. Bilangan yang terhalang oleh bola adalah, yang terhalang oleh bola itu yang garis yang warna hijau ya. Berarti kita lihat yang ada di kotak warna biru. Itu angkanya ada angka 7 dan angka 1. Dan 7 dikali 1 sama dengan 7. Soal yang nomor 2, bilangan yang terhalang oleh pensil adalah, yang terhalang oleh pensil itu yang kotak yang birunya ada angka 4 dan angka 2 yang garisnya berwarna hitam. Berarti kita tuliskan angka 4 dikali 2 sama dengan 8. Yang nomor 3, bilangan yang terhalang oleh buku. Kita cari mana yang gambar buku. Yang gambar buku itu garisnya berwarna kuning. Jadi angkanya menunjukkan yang kotak biru, angka 8 dan angka 3. 8 dikali 3 sama dengan 24. Kita akan belajar gerakan memetik jambu dengan tangan dapat dijadikan gerakan tari. Amati gambar berikut. Nah, itu ada gambarnya anak yang sedang mengambil atau memetik jambu. Itu bisa dijadikan sebagai gerakan tari. Gerakan kepala
dimulai dari ke kiri. Yang kedua, menengok ke kanan, ke atas, dan yang terakhir menengok ke bawah atau menunduk. Selanjutnya, menggunakan tangan dimulai dari mengayun ke atas, mengayun ke bawah, mengayun ke kiri, dan mengayun ke kanan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga Allah mudahkan untuk belajar ananda semuanya solih dan solihah, dan Allah senantiasa melindungi kita dan keluarga kita. Assalamualaikum.